Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid Bapak yang sedang belajar di rumah, pada video ini yaitu kita akan mempelajari tentang materi pertama di semester 2 kelas 10, yaitu tentang historiografi dan penelitian sejarah. Sebelumnya Anda kelas 10 semester pertama sudah Bapak jelaskan tentang kritik, sumber, dan lain sebagainya. Historiografi dikenal dengan istilah penelitian sejarah atau metode penelitian sejarah. Ada 5 tahapan yang perlu Anda ketahui dalam melakukan penelitian sejarah, yaitu memilih topik, kemudian heuristik atau pengumpulan sumber, kemudian verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan historiografi atau penulisan. Mari kita bahas satu persatu. Pemilihan topik. Jika Anda mau melakukan penelitian ilmiah, maka langkah awal yang akan Anda lakukan yaitu menentukan topik. Topik yang diteliti harus layak dan menjadi bahan penelitian. Jangan sampai terjadi topik itu pengulangan atau duplikasi. Kemudian kelayakan topik penelitian sejarah dapat dilihat dari ketersediaan sumber atau bahan penelitian. Kemudian jangan lupa juga topik itu juga harus urgent, harus ditimbang urgensinya. Penelitiannya harus sesuatu yang memang penting dan dibutuhkan. Jangan sampai penelitian itu topiknya tidak menarik untuk diteliti dan sumbernya tidak ada. Kemudian, dalam menentukan topik, ketersediaan sumber penelitian harus Anda pertimbangkan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. 1. What, atau kita kenal dengan 5W1H. What, apa yang akan diteliti? Kemudian who, siapa yang akan diteliti? Where, di mana penelitian sejarah yang akan kamu lakukan? When, kapan batasan waktu, periodisasi objek penelitiannya? Why, mengapa memilih topik penelitian tersebut, dan how, bagaimana hal itu terjadi. Kemudian yang kedua yaitu heuristik atau pengumpulan sumber. Setelah menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya dalam metode penelitian sejarah yaitu mengumpulkan sumber. Tahapan ini berperan penting untuk mengetahui fakta-fakta baru tentang sebuah peristiwa. Adapun sumber-sumber yang bisa digunakan dalam penelitian yaitu 1. Sumber lisan, yaitu keterangan yang didapat dari orang-orang yang mengalami kejadian tersebut. Kemudian sumber tulisan, yaitu sumber yang berisi keterangan tentang peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan. Kemudian sumber benda, yaitu sumber yang didapat dari benda-benda asli yang berasal dari suatu peristiwa atau zaman tertentu. Tahap berikutnya yaitu verifikasi atau kritik sumber. Setelah sumber didapatkan, maka sumber itu harus diseleksi. Nah, cara untuk melihat validitas yaitu melalui 2 verifikasi. 1. Verifikasi eksternal, yaitu pengujian keaslian sumber sejarah yang dilakukan dengan merujuk pada bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sumber. Yang kedua, verifikasi internal, yaitu menguji keaslian sumber sejarah yang merujuk pada isi sumber. Sebagai contoh, ketika menemukan prasasti, verifikasi eksternal yaitu dengan cara menguji batu prasasti tersebut, dipastikan bahwa batu itu memang terbuat dari batu asli atau cor-coran. Kalau umpamanya tulisannya Jawa kuno, bahasanya juga Sanskerta, tetapi batunya ternyata cor, maka itu secara verifikasi eksternal itu batal. Demikian juga verifikasi internal. Ketika sudah diverifikasi batunya asli, batu kuno, tapi kemudian isinya dibaca tidak membicarakan tentang masa lalu, maka verifikasi internalnya yaitu isi dari sumber itu adalah tidak sah. Berikutnya yaitu metode penelitian interpretasi.
Interpretasi yaitu melakukan penafsiran makna atas sumber sejarah yang berhasil dikritik. Nah, peristiwa sejarah yang disampaikan harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran. Maka penafsiran yang dilakukan peneliti harus dilandasi sifat objektif. Kalaupun membutuhkan sikap subjektif, peneliti harus bersikap subjektif rasional. Jadi peneliti tidak boleh condong ke siapapun, tapi harus objektif. Kemudian terakhir yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi adalah tahap akhir dari metode penelitian sejarah. Dalam proses penulisan ini, kemampuan peneliti atas teori dan metodologi yang digunakan akan berpengaruh pada historiografi yang dihasilkan. Saat menuliskan penelitian sejarah, peneliti harus memperhatikan beberapa kaidah penulisan. 1. Bahasa dan format penulisan harus sesuai dengan tata bahasa yang berlaku. Kedua, adanya konsistensi penulisan dalam menggunakan tanda baca, istilah, dan penulisan rujukan sumber. Ketiga, istilah tertentu harus digunakan sesuai konteks permasalahannya. Nah, demikianlah materi kita pada video kali ini tentang historiografi dan metode penelitian sejarah. Jangan lupa membaca modul yang Bapak bagikan. Kemudian tetap safe di rumah, jaga kesehatan. Terima kasih. Keep istiqomah, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.